Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Er Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada titik ini King Horan sedikit kecewa. Saya merasa bersalah terhadap guru ini karena tidak lama setelah saya menanyakan pertanyaan ini, dia meninggal dalam sebuah kecelakaan. Saya tidak tahu apakah itu karena dia membocorkan rahasia. Siapa tahu pikiran Dosian bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh orang biasa seperti kita. Shoyen dan yang lainnya menghela nafas pada guru yang disebutkan King Horan. Namun Shoyen langsung bertanya. Karena ilusi itu dibuka lebih awal untuk melenyapkan terlalu banyak jenius yang tertandingi. Lalu, mengapa kekuatan-kekuatan besar masih mengirim para jenius yang tak tertandingi itu, yang telah mereka upayakan dengan keras untuk dikultivasikan ke dalamnya? Baiklah, sebaiknya Anda tanyakan pada Jenny tentang ini. Dia lebih berhak memutuskan daripada saya. King Horan jelas-jelas belum terbebas dari rasa bersalah terhadap tuannya itu. Dia mencubit dan mengusap hidungnya dengan jari telunjuk dan jari tengah kirinya, tampak sangat sedih. Tuan Muda Shio sebagai keluarga yang kuat dengan pengaruh yang besar, kepentingan keluarga berada di atas segalanya. Meskipun mereka menghargai para jenius yang tak tertandingi dan berusaha sebaik mungkin untuk membina mereka, itu semua demi kekuatan keluarga di masa depan. Dalam menghadapi kesempatan yang sangat baik untuk pelatihan, fokus keluarga atau pasukan bukanlah pada keselamatan para jenius yang tak tertandingi, tetapi pada apakah para jenius yang tak tertandingi itu benar-benar dapat tumbuh dewasa. Dalam keluarga yang kuat dengan pengaruh yang besar, kata-kata kejam dan pemenang mengambil semuanya adalah untuk menggambarkan mereka. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan kakek Shio yang sangat peduli pada Anda? Sebagai putri kaisar manusia, Jenny sangat memahami tata tertib keluarga berkuasa. Bahkan dia hampir menjadi alat tawar-menawar di tangan ayahnya. Dan Shoyen tiba-tiba paham dan berpikir dalam hati bahwa semuanya terlalu menyedihkan bagi para jenius tak tertandingi yang lahir dalam keluarga kuat itu. Mereka hanya sekedar alat bagi keluarga mereka. Melihat King Horan sudah pulih sekarang, dia bertanya, "Saudaraku, Anda belum memberitahu saya kejeniusan macam apa yang disebut jenius tak tertandingi." "Dasar bocah, dari semangat juang yang Anda tunjukkan sebelumnya, saya tahu Anda ingin lebih maju lagi. Sepertinya tidak mudah membujuk Anda. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberitahu Anda apa itu jenius yang tak tertandingi, lalu perkenalkan beberapa jenius tak tertandingi satu persatu, dan Anda akan memutuskan sendiri." King Horan berkata sambil tersenyum kecut. "Oke." Shoyen tiba-tiba menjadi bersemangat. King Horan berdehem, menyesap tanya lalu berkata perlahan, "Ketika kita menilai apakah seorang jenius adalah seorang jenius yang tak tertandingi, kita terutama melihat kekuatan dan kinerjanya di puncak bintang 4. Alasan untuk puncak bintang 4 adalah karena bintang 4 hingga bintang 5 merupakan rintangan besar. Rintangan yang hampir tak tertandingi. Rintangan besar lainnya adalah dari bintang 8 hingga bintang 9. Setelah mengatakan itu, King Horan menoleh ke Le Salong dan yang lainnya dan bertanya, "Kalian sudah bisa dikatakan sangat berbakat. Izinkan saya bertanya kepada kalian, jika kalian berada di puncak bintang 4 dan bertarung melawan Do di bintang 5 di tahap awal, apakah kalian akan percaya diri?" Tiba-tiba mendengar pertanyaan King Horan, Le Salong dan yang lainnya saling berpandangan dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Kemudian Le Salong berkata, "Kami telah berada di kamar dagang sejak kami tiba di benua Dodi. Kami memiliki hubungan yang baik dan saling mengenal dengan baik. Kecuali Xiaozhan yang cukup beruntung untuk selamat dari pertempuran dengan bintang 5 awal karena pertahanan yang kuat. Kami yang lain akan mati jika kami tidak lari."
Pada saat ini Xiaoyu menyela. Saya juga dianggap jenius di negara kaisar. Jika bukan karena keterampilan bertarung saya yang rendah, jika saya bertarung melawan bintang 5 di puncak bintang 4, saya mungkin bisa bertarung. Tetapi jika saya bertemu dengan yang lebih kuat, saya akan mati. Nona Jenny, bagaimana dengan Anda? Kemampuan bertarung Anda bisa dikatakan sangat hebat. Jadi bagaimana dengan Anda? King Horan bertanya pada Jenny dengan penuh minat, sehingga wajah cantik Jenny memerah dan dia berkata dan malu. Saya tidak pernah punya bakat dalam kultivasi dan saya hanya berhasil mencapai bintang 5 dengan bantuan sumber daya keluarga saya. Jika saya menggunakan semua kekuatan saya di puncak bintang 4 melawan tahap awal bintang 5 biasa, saya dapat menjamin tidak terkalahkan karena keunggulan besar saya dalam keterampilan bertarung. Tetapi saya pasti tidak akan menang. Xiaoyan cukup terkejut dengan pertanyaan King Horan dan jawaban semua orang. Di matanya, berhadapan dengan prajurit bintang 5 awal adalah hal yang mudah. Tapi dia tidak menyangka bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang dapat mengalahkan prajurit bintang 5 awal di puncak bintang 4. Bahkan Zeni yang memiliki kemampuan bertarung setingkat orang suci pun tidak dapat melakukannya. Terkejut kan? Saya juga tidak bisa melakukannya saat saya berada di puncak bintang 4. Saya dipuji sebagai jenius nomor 1 klan iblis darah. Meskipun klan iblis darah saya tidak lagi memiliki kejayaan seperti masa lalu. Ia masih memiliki beberapa fondasi. Meski begitu, saya tidak bisa mengalahkan orang bintang 5 tahap awal. Dan saya hanya bisa menjadi yang tak terkalahkan. King Horan menertawakan diri sendiri lalu berkata dengan serius. Yang disebut jenius berarti bahwa di puncak bintang 4 Anda dapat melawan orang bintang 5 tahap awal tanpa terkalahkan. Untuk dapat mengalahkan orang bintang 5 tahap awal, Anda sudah menjadi jenius teratas. Dan untuk memenuhi syarat untuk disebut jenius tak tertandingi, itu bahkan lebih sulit. Anda tidak hanya harus dapat melawan orang bintang 5 menengah, tetapi Anda juga harus memiliki catatan pembunuh setidaknya 1 orang bintang 5 menengah. Wah, ternyata saya memang jenius. Xiaoyu tertawa gembira. King Mu'er berpura-pura sangat tidak puas dan bercanda kepada Jenny. Saudara Jenny, mengapa Anda begitu rendah hati? Anda jelas seorang jenius. Semua orang tertawa dan suasana menjadi hidup. Kaisar Iblis, jadi Xiaoyan kita dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Xiaoyu baru menyadari hal ini dan bertanya dengan mata berbinar. Orang tua, jika Tuan Muda Xiao bukan seorang jenius yang tiada tara, maka tidak akan ada seorang jenius yang tiada tara di benua Dodi. Zenip menatap Xiaoyan dengan puas dan berkata kepada Xiaoyu dengan bangga, lalu menoleh ke King Horan. Ini pertama kalinya saya tahu bahwa seorang jenius yang tak tertandingi didefinisikan dengan cara seperti ini. Jadi saya telah mempelajari sesuatu yang baru. Hei, Nona Jenny, Anda terlalu sopan. Hanya saja kami para lelaki selalu lebih mementingkan kekuatan. Dan bakat Anda dalam berbisnis dan menangani urusan internal tidak dapat digambarkan sebagai seorang jenius yang tiada tara. Saya telah melihat banyak orang di benua Dodi dan Anda adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat dalam hal ini. Belum lagi, Anda juga seorang jenius dalam kultivasi. Setelah King Horan memuji Jenny, dia menoleh ke arah Xiaoyu dan berkata, Patriark tua, begini saja tentang saudara Xiaoyan. Dia bukanlah seorang jenius yang tiada tara. Hah? Semua orang bingung dan kata-kata King Horan yang tiba-tiba dan hanya Jenny yang terkekeh. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di antara para jenius yang tak tertandingi. Dia adalah seorang jenius yang paling menyimpang dalam kultivasi yang pernah saya lihat. King Horan memberikan jawabannya sambil tertawa lebar. Jelas perkataan King Horan langsung disetujui semua orang dan Xiaozhan yang paling bersemangat.
Kaisar iblis, benar sekali. Xiaoyan tiba-tiba merasa malu dan bergumam. Lihat apa yang kalian katakan, apakah saya sebakat itu? Kalian benar-benar mengatakan saya seorang cabul. Saat penyimpangan Xiaoyan disebutkan, suasana tiba-tiba menjadi sangat hidup. Xiaozan berdiri. Hei, Tuan Muda Xiao masih tidak mengakui bahwa dia seorang cabul. Baiklah, bagaimana kalau kita masing-masing mengatakan satu hal tentang kebejatannya dan melihat apa yang akan dia katakan. Benar. King Mu'er, Le Salong, Feng Feng, dan Erming dan Jiying berteriak serempak. Nona, Anda bicara dulu. Xiaozan berkata kepada Zhen dengan penuh semangat. Setelah Jenny menatap Xiaoyan dan penuh kasih sayang, dia tersenyum gembira. Baiklah, biar saya ceritakan satu hal yang paling menyimpang dari Tuan Muda Xiao adalah antusiasmenya dalam berkultivasi. Selain berkultivasi, dia seperti orang bodoh dalam hal lain. Ini bagus, dan ini harus dihitung. Saya belum pernah melihat orang yang berkultivasi sebejat dia. Semua orang setuju dengan yang ini. Saya akan memberitahu Anda yang berikutnya. King Mu'er tidak sabar dan berteriak. Sebagai manusia, si pembohong kecil itu sebenarnya memiliki darah iblis dan monster. Dia dapat menyerap inti sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia dapat melahap hantu dan segeroh. Dan dia memiliki begitu banyak api surgawi tingkat tinggi. Apakah ini termasuk? Tentu saja penting. Ini adalah hal yang paling menyimpang. King Horan segera menyela lalu memperingatkan dengan wajah serius. Namun, jangan beritahu siapapun. Begitu orang-orang mengetahuinya, seluruh benua Dodi akan dilanda badai berdarah. Iya, saya tahu keseriusan masalah ini. King Mu'er mengangguk seperti seekor ayam yang mematuk nasi. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan King Mu'er tentang sisi penyimpangan Xiaoyan, Xiaozan dan yang lainnya yang awalnya gembira tiba-tiba tampak sangat tertekan. Jiying menghitung dengan jarinya dan berkata kepada King Mu'er sambil cemberut. Saudari Mu'er, mengapa Anda mengatakan 6 sekaligus? Sisakan beberapa untuk kami. King Mu'er terkekeh. Tidak apa-apa, pembohong kecil itu punya banyak sisi mesum. Bisa membicarakannya secukupnya. Mendengar itu semua orang tertawa lagi. Kali ini saya akan melakukannya. Seolah takut seseorang akan selesai membicarakan misi mesum Xiaoyan. Xiaozan berkata dengan tidak sabar tanpa menunggu tawa semua orang mereda. Tuan Muda Xiao baru berada di benua Dodi selama beberapa dekade dan kekuatan dokinya berada di tahap akhir bintang 4 dan keterampilan alkimianya berada di tengah ke-6. Apakah ini dianggap mesum? Dan berhenti, jangan bicara lagi. Jika Anda teruskan, kami tidak akan bicara apa-apa. Nan Erming segera menghentikan ucapan Xiaozan yang mengatakan dan banyak lagi, menyebabkan Xiaozan tidak dapat menyelesaikan perkataannya dan terlihat sangat tidak senang. Tapi Nan Erming mengabaikan ketidakpuasan Xiaozan dan melanjutkan. Tuan Muda Xiao sudah berada di tahap akhir bintang 4, tetapi kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat setengah pikiran. Apakah itu dianggap tidak normal? Tingkat setengah pikiran? Apakah ada tingkat seperti itu? Xiaoyan segera membalas ke Nan Erming. Dan semua orang tertawa lagi. Tapi King Horan tidak tertawa. Dia tersenyum dan berkata, meskipun tidak ada yang namanya level setengah pikiran, level ini memang ada. Setelah mendengarkan pengalaman Xiaoyan di lantai 3 aula pencarian hati klan obat, saya tahu bahwa kekuatan jiwa dapat melangkah maju setengah langkah saat melewati batas. Jadi tidak salah jika dikatakan itu adalah level setengah pikiran. Saudaraku, sama sekali tidak mungkin bagi kekuatan jiwa di bawah 5 bintang untuk menembus level pikiran. Jadi kekuatan jiwa Anda saat ini dapat dikatakan sebagai batas di bawah 5 bintang.
Berdasarkan hal ini, saya agak mendukung Anda untuk memasuki alam ilusi, karena itu dapat melembutkan keadaan pikiran dan karakter seseorang, dan sangat bermanfaat bagi kekuatan jiwa yang menerobos alam. Kaisar Iblis, bisakah kita bicara tentang bisnis nanti? Tidak perlu terburu-buru, mari kita bicarakan juga tentang penyimpangan Tuan Muda Sio. Yiying menyela King Horan menyebabkan Xiuyan yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalian juga bicara. Mari kita buat ringkasan umum tentang penyimpangan Xiuyan hari ini. Itu juga akan membantunya menilai apakah masih ingin memasuki ilusi. King Horan berkata dengan riang tanpa ada rasa tidak senang. Ketika Tuan Muda Sio berada di bintang 4, dia sudah memiliki semua jenis keterampilan bertarung di atas level dunia, serta keterampilan jiwa tingkat semi suci. Apakah itu dianggap tidak normal? Jiying memiringkan kepalanya dan berkata kepada Xiuyan dengan nada main-main. Hitung, ini harus dihitung. Xiuyu berteriak tiba-tiba. Dulu, klan Sio saya sangat senang jika kita memiliki keterampilan bertarung tingkat pikiran. Namun anak ini memiliki keterampilan bertarung di atas tingkat dunia. Setiap kali saya memikirkan ini, saya merasa sangat tidak seimbang. Jadi ini harus dihitung. Sekelompok generasi muda hampir tertawa terbahak-bahak karena apa yang dikatakan Xiuyu. Mereka semua mendengar kepuasan luar biasa terhadap Xiuyan dari kata-katanya. Biar saya ceritakan satu hal. Lei Salong berbicara dengan serius, tampak sedikit serius, yang sedikit tidak sesuai dengan suasana saat ini. Jadi semua orang langsung berhenti tertawa. Mereka tidak tahu hal mesum apa yang akan dikatakan Lei Salong tentang Xiuyan. Kemudian Lei Salong berkata perlahan. Tuan Muda Sio memiliki begitu banyak aspek menyimpang. Saya pikir sebagian besar berasal dari satu aspek menyimpang. Apa itu? Selera makan semua orang langsung tergugah. Hanya saja dia punya banyak sekali rahasia. Begitu banyaknya sampai-sampai menjadi tidak normal dan rahasianya juga luar biasa besar. Lei Salong mengatakan kata demi kata. Iya, itu benar sekali. Bagaimanapun apa yang dikatakan Salong tepat sekali. Semua orang setuju dengan apa yang dikatakan Lei Salong. Karena banyak penyimpangan Xiuyan pasti terkait dengan rahasia di baliknya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada penyimpangan subversif yang disebutkan King Mu'er? Tepat pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk dari pintu, terenganga dan berkata, saya akan mengatakan satu juga. Ternyata itu Lang Tian. Lang Tian, bukankah Anda sedang memberikan obat? Mengapa Anda datang ke sini dengan tergesa-gesa? Tidak apa-apa, saya baru saja memurnikan sejumlah bahan obat. Jarang sekali Tuan Muda Sio ada di sini, jadi saya datang ke sini. Saya mendengar Anda berbicara tentang kelainan Tuan Muda Sio dari kejauhan. Jadi saya bergegas masuk, takut kalau kalian sudah selesai berbicara. Lang Tian menarik nafas dalam-dalam lalu berteriak keras. Tuan Muda Sio tidak perlu lulus ujian istana obat saat memurnikan obat. Ini terlalu tidak normal. Ini hanyalah alat curang bagi alkemis. Semua orang tercengang mendengar teriakan Lang Tian. Tetapi saat mereka melihat wajah ungu Lang Tian, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Xiu Zhen berusaha keras menahan tawanya, menepuk bau Lang Tian dan menghiburnya dengan pura-pura simpati. Teriakan saja. Lihat bagaimana Anda menahannya. Menyadari kehilangan ketenangannya, Lang Tian tiba-tiba tampak sangat malu dan berkata kepada Xiuyan dengan wajah memerah. Tuan Xiu, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya berpikir Anda benar-benar mesum dalam hal ini. Saya benar-benar tidak bermaksud apa-apa lagi. Jelas, akan lebih baik jika Lang Tian tidak menjelaskannya. Setelah menjelaskannya, semua orang tertawa terbahak-bahak hingga mereka hampir tidak bisa menegakkan punggungnya. Bahkan Xiuyan pun tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Melihat Xiuyan tersenyum, Lang Tian lari karena malu. Apakah sekarang giliran saya untuk berbicara?
Feng Feng bertanya dengan lemah. Baiklah, mari kita dengarkan apa lagi yang bisa dikatakan Feng Feng tentang sifat-sifat menyimpang Tuan Muda Xio. Jenny sangat gembira. Fakta bahwa orang yang disukainya mempunyai banyak sifat menyimpang. Bukankah itu membuktikan bahwa dia tidak salah tentang orang tersebut? Feng Feng menatap Jenny, lalu King Mu'er, Yiying, dan berkata dengan nada bercanda. Tuan Xio, semua orang telah menggambarkan hampir semua penyimpangan Anda, dan saya juga tidak bisa berkata banyak. Saya hanya meminta Anda atas nama semua pria di dunia untuk berhenti menyimpang. Oke? Kalau tidak, semua wanita cantik akan berkumpul di sekitar Anda. Dan di mana kami para bujangan akan menemukan wanita baik? Begitu Feng Bo mengatakan ini, wajah Jenny dan King Mu'er memerah. Yiying mencubit daging lembut di pinggang Feng Feng yang membuat Feng Feng meringis kesakitan. Bersikaplah lembut. Yiying, saya tidak mengatakan apapun kepada Anda. Tanpa diduga, Yiying mencubit lebih keras. Anda tidak mengatakan apapun kepada saya. Apakah maksud Anda saya bukan wanita baik? Mendengar itu, Nan Ermi berkata kepada Feng Feng dengan suara rendah dan penuh pengalaman saat ini. Sabarlah, jangan membantah. Semakin Anda membantah, semakin tidak akan ada habisnya. Perkataan Nan Erming membuat semua orang tertawa, bahkan Jenny menutup mulutnya dan terkekeh. Kemudian suara tawa itu berangsur-angsur mereda dan semua orang berpikir hati-hati tentang aspek-aspek abnormal Xiuyan yang baru saja mereka sebutkan. Baru pada saat itulah mereka benar-benar sepenuhnya menyadari betapa tidak normalnya Xiuyan dan mereka juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Xiuyan. Mereka semua penuh percaya diri pada Xiuyan dan juga penuh percaya diri untuk mengikuti Xiuyan untuk menciptakan legenda di benua Dodi. Tuan Xio memang mempunyai modal untuk masuk, jadi seharusnya tidak ada bahaya besar. Salong berpikir. Jika Tuan Muda Xio tidak menggunakan keterampilan bertarung jiwanya, saya masih yakin untuk melawannya. Tetapi jika Tuan Muda Xio menggunakan keterampilan bertarung jiwanya, saya mungkin masih akan kalah. Ya Tuhan, saya berada di tahap awal bintang 6 dan dia baru di tahap akhir bintang 4. Jadi Tuan Muda Xio sama sekali bukan manusia. Xiaozhen berpikir. Tidak peduli aspek mana yang kita bandingkan, Tuan Muda Xio adalah jenius yang tak tertandingi di antara para jenius yang tak tertandingi. Jika kita benar-benar melawan Tuan Muda Xio, kita mungkin bukan lawannya. Selama Tuan Muda Xio lebih berhati-hati, dia akan dapat melakukan perjalanan yang mulus dalam ilusi yang dipenuhi dengan puncak Dodi bintang 4 ini kan? Feng Feng, Nan Erming, Yiying, dan yang lainnya berpikir demikian. Terlalu banyak kekhawatiran akan menimbulkan kebingungan. Pria selalu harus keluar dan mengalami pasang surut. Dia adalah seorang jenius yang sangat menyimpang dan luar biasa. Apalagi yang perlu saya khawatirkan? Jenny berpikir begitu. Wah, kalau Anda memutuskan untuk pergi, saya tidak bisa menghentikan Anda. Tapi Anda tidak boleh mencoba pamer di mana-mana. Dan Anda harus keluar hidup-hidup. Karena Anda punya kemampuan untuk melakukannya. Xiuyu pun berpikir demikian. Sekilas rasa khawatir dan lega tampak di matanya yang keruh. Namun sekarang jauh lebih ringan. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun si pembohong kecil itu telah menjadi begitu kuat. Ini semua salah saudara saya. Dia memaksa saya untuk menembus 5 bintang begitu cepat. Kalau tidak, saya bisa menemani si pembohong kecil kali ini. King Mu'er berpikir sambil memegang pipinya yang merah muda. Sekelompok orang hanya khawatir tanpa alasan. Ayah sangat kuat. Dia telah membawa saya ke pemakaman alam iblis hanya beberapa hari. Setelah tiba di benua Dodi, apa bahayanya memasuki ilusi yang dipenuhi para master bintang 4? Terlebih lagi ada penatua Zan. Tidak peduli apapun, saya akan pergi bersama ayah kali ini. Long Yi berpikir dalam hati sambil memainkan jarinya.
Mungkinkah saudaraku adalah jenius tak tertandingi yang dipilih oleh surga, seperti yang dikatakan ahli itu? Dan itu sangat mungkin. Dia memiliki darah dari 3 klan, kaisar leluhur yang dibasmi oleh Dosian. Dan secara khusus memberitahu kita untuk berteman dengannya dengan cara apapun. Itu benar-benar sangat mungkin. Ya, karena dia dipilih oleh surga, dia perlu tumbuh melalui kesulitan. Jadi semuanya adalah kehendak Tuhan. Biarkan dia memutuskan sendiri. King Horan berpikir. Saat semua orang tengah memikirkan ini dan itu, Xiuyan yang dimarahi karena keanehannya akhirnya merasa tenang karena tidak tahu harus berbuat apa dengan tangan dan kakinya. Dia kemudian berkata kepada King Horan dengan serius, "Saudaraku, tolong perkenalkan saya kepada para jenius tak tertandingi yang akan memasuki ilusi kali ini, sehingga saya dapat dengan hati-hati menilai apakah saya akan masuk dan mengambil risiko. Jangan khawatir, saya tahu beban di pundak saya dan saya tidak akan bersikap impulsif." Mendengar kata-kata Xiuyan, semua orang merasa lega. Mereka percaya bahwa Xiuyan akan membuat keputusan setelah pertimbangan yang tenang. Pada saat yang sama, mereka juga sangat tertarik pada para jenius tak tertandingi yang telah muncul di benua Dodi. Karena bahkan Kaisar Iblis yang sangat mengetahui kekuatan Xiuyan masih memiliki kekhawatiran. Jadi seberapa besar perbedaan dengan para jenius yang tak tertandingi itu? Dan mereka benar-benar ingin membandingkannya para jenius yang tak tertandingi itu dengan tuan muda mereka. Kebetulan sekali, tanda pembukaan gua darah pembunuh muncul lebih awal saat Anda kembali ke negara kekaisaran. Itu seharusnya menjadi pertama kalinya Anda membunuh Dodi tingkat menengah bintang 5. King Horan mengucapkan hal ini secara sengaja atau tidak, dan makna kata-katanya seolah-olah gua darah pembunuh dibuka terlebih dahulu khusus untuk Xiuyan. Melihat semua orang tampaknya telah menyadari sesuatu, King Horan langsung ke pokok permasalahan. Kali ini, benua Dodi memiliki banyak jenius yang tak tertandingi, termasuk Xiuyan. Totalnya ada 6. 6? Itu 3 lebih banyak dari syarat pembukaan gua darah pembunuhan sebelumnya. Xiuyu mencercakkan bibirnya. Iya, itu memang agak berlebihan. King Horan terkekeh. Tetapi segera ekspresinya berubah serius. Saudaraku, selanjutnya saya akan memperkenalkan 5 jenis tak tertandingi lainnya kepada Anda satu persatu. Dengarkan baik-baik dan bandingkan kekuatan dan kelemahan kalian masing-masing dengan seksama. Iya, Xiuyan mengangguk dengan berat. Nulong, anggota klan naga iblis. King Horan mulai memperkenalkan. Klan naga iblis adalah ras misterius di antara klan iblis, dan saya tidak tahu latar belakang ras ini. Setelah mengatakan itu, King Horan mengalihkan pandangannya ke Xiuyan. Jika menyangkut klan iblis, orang yang paling tahu adalah Xiuyan. Dia buru-buru memperkenalkan. Saya tahu klan naga iblis itu adalah keluarga monster yang unik dengan sejarah panjang. Konon, garis keturunan mereka berasal dari klan Tyrannosaurus di zaman kuno. Tyrannosaurus? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkesiap. Bahkan di zaman kuno, Tyrannosaurus berada di puncak rantai makanan. Jadi orang dapat membayangkan betapa kuatnya garis keturunan yang ditinggalkannya. Namun wajah Xiuyan menunjukkan sedikit penyesalan dan dia mengangkat bahu tak berdaya. Hanya saja semakin kuat garis keturunan semakin sulit untuk bereproduksi. Mungkin ini adalah semacam keseimbangan antara spesies yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi bahkan di masa paling makmur keluarga ini hanya ada beberapa ratus orang. Sekarang jumlahnya bahkan lebih sedikit. Hanya puluhan orang dan saya dengar hanya ada beberapa orang yang garis keturunannya telah bangkit. Dan itu adalah kebangkitan garis keturunan yang tidak lengkap. Semua ini terjadi sampai Nulong muncul. King Horan mengangguk dan mengambil alih pembicaraan. Nulong dianggap sebagai harapan untuk memimpin klan naga iblis menuju kejayaan lagi.
karena dia adalah orang dengan garis keturunan yang telah terbangun sepenuhnya. Meskipun dia baru saja terbangun dalam waktu singkat dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari garis keturunannya, namun dia telah membuat orang-orang menatapnya dan kagum. Mata King Horan memancarkan pandangan yang luar biasa. Klan naga iblis tinggal di gurun tandus dengan sumber daya yang langka. Semua makhluk di sana berjuang keras untuk bertahan hidup setiap hari. Klan naga iblis juga telah mengembangkan darah liar karena hal ini. Ketika Nulong baru saja menerobos ke puncak bintang 4, dia mengambil kapak besar dan berjalan ke kedalaman gurun sendirian. Sendiri? Wajah semua orang menjadi pucat. Karena berani sekali seorang prajurit puncak bintang 4 pergi sendirian ke pedalaman hutan belantara, tempat tinggal binatang-binatang ajaib. King Horan melanjutkan, nadanya penuh emosi. Selama setahun berikutnya, auman harimau dan serigala di kedalaman hutan belantara tidak pernah berhenti. Ketika Nulong kembali, dia telah menjadi manusia berdarah, ternoda oleh darah binatang ajaib. Dia membunuh total 15 binatang ajaib bintang 5. Binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah bintang 5. Dan dia juga membunuh seorang kaisar Do tahap tengah bintang 5. Dan beberapa kaisar Do tahap awal bintang 5 yang ingin mencuri inti sihirnya. Jadi semua orang memberinya julukan, disebut monster gila. Jelas, mampu mencapai rekor seperti itu sendirian dengan kekuatan puncak bintang 4. Ia benar-benar layak mendapat gelar jenius yang tak tertandingi. Bahkan Xiaoyan belum tentu lebih baik dari Nulong. Tuan Muda Xiao, Anda sedang berada di bawah tekanan yang besar. Jenny tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya lewat pandangannya. Dari mana datangnya motivasi tanpa tekanan? Xiaoyan tersenyum tipis, namun pupil matanya yang mengecil memperlihatkan kesungguhan dalam hatinya. Saya ingin tahu, apa perbedaan antara garis keturunan yang terbangun dan yang tidak terbangun? Xiaoyan bertanya setelah merenung sejenak. Anda harus bertanya pada Xiaozhan tentang ini. King Horan terbatu 2 kali dan melemparkan pertanyaan itu kepada Xiaozhan. Kebangkitan garis keturunan klan monster iblis kami berbeda dengan kebangkitan klan monster. Xiaozhan memperkenalkan. Tingkat kebangkitan klan monster menentukan ukuran kekuatan fisik mereka saat mereka berubah menjadi binatang iblis. Klan monster iblis kami merangsang kekuatan binatang iblis dalam garis keturunan mereka untuk menyatu dengan diri mereka sendiri yang kami sebut transformasi setengah binatang. Tetapi tubuh utamanya masih manusia. Tubuh klan monster iblis sangat kuat. Begitu mereka menjadi setengah binatang, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial dan pertahanan mereka akan diperkuat. Oleh karena itu, saat bertarung dengan anggota klan monster iblis dengan garis keturunan yang terbangun, jika mereka belum berubah menjadi binatang, mereka akan seimbang. Tetapi begitu mereka berubah menjadi binatang, maka mereka akan siap untuk berlari. Lalu, apa yang dilambangkan oleh tingkat kebangkitan garis keturunan? Xiaoyan bertanya. Semakin tinggi tingkat kebangkitan darah, semakin lama transformasi setengah binatang berlangsung dan semakin besar peningkatan kekuatan dan pertahanan. Monster dengan darah yang terbangun yang sangat kuat, tapi bukankah itu berarti bahwa selama darahnya terbangun dan berubah menjadi setengah binatang, seseorang akan dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi tanpa biaya? Xiaoyan mendecakkan bibirnya dan berkata, tapi semuanya ada kelebihan dan kekurangannya, karena ada efek samping setelah menjadi setengah binatang. Orang akan kelelahan untuk sementara waktu. Jadi ini seperti meminum pil Huntian. Di depan Xiaozhan tidak menyembunyikan rasa yang tidak akan diungkapkan dengan mudah oleh klan monster iblis. Lalu, mengapa saya tidak pernah melihat Anda berubah menjadi setengah binatang?
Ziying menggerakkan jari-jarinya yang ramping di atas dagu seputih salju dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah garis keturunan Anda telah terbangun? Apakah Anda belum melihatnya? Xiaozhen melotot ke arah Ziying dengan tidak senang. Transformasi saya menjadi setengah binatang agak istimewa. Bukannya ada perubahan apapun di tubuh saya, tetapi bayangan Tontem muncul di belakang saya. Karena ini terkait dengan garis keturunan yang saya warisi. Dan ini sangat langka di klan monster. Jadi begitu, saya kira Anda melakukan itu karena Anda pikir makhluk setengah binatang itu terlihat jelek. Ziying tersenyum dan tiba-tiba tersadar, mengabaikan sama sekali pandangan mata Xiaozhen yang marah. Baiklah, berhentilah membuat masalah. Ini menyangkut keselamatan Tuan Muda Xiao. Xiaozhen, analisisnya sendiri. Jika Tuan Muda Xiao menghadapi Nulong, berapa besar peluangnya untuk menang? Lei Salong berteriak dengan suara yang dalam. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.